Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, ahli salat Isya dan Tarawih rahimakumullah, layaknya kita mesti berpisah dengan orang yang dicintai. Tentu ada rasa sedih setelah sekian lama berjumpa, berinteraksi dengan orang tersebut. Demikian kira-kira gambaran kaum mukminin muttaqin pada saat hendak berpisah dengan bulan Ramadan. Dia menyambut bulan Ramadan itu dengan sepenuh sukacita sebagai ekspresi dari keimanan kepada Tuhannya. Dan kala berpisah ada rasa sedih, dan kesedihan itu bertambah manakala dihadapkan kepada satu pertanyaan, masihkah tersisa, adakah jatah umur yang Allah berikan untuk kembali bersua, berjumpa dengan bulan ini di tahun mendatang? Ikhwatul iman rahimakumullah. Tetapi rasa sedih itu terobati tatkala kita teringat kepada janji Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa bagi orang yang saum itu memperoleh dua kebahagiaan. Lisoimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi yang saum mendapat dua kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya. Kebahagiaan saat berbuka bukan hanya sekedar makan dan minum, itu hal rutinitas sehari-hari. Tentu tidak dianggap sebagai suatu kebahagiaan yang mestinya dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kebahagiaan pada saat berbuka lebih daripada itu merupakan kebahagiaan spiritual, kebahagiaan keimanan ketika seseorang berhasil untuk mengungguli hawa nafsu. Bukankah dalam kehidupan ini bagikan pertandingan yang pada saat seorang dapat unggul, leading untuk menghadapi musuh, kemudian ada selebrasi, ada kebahagiaan. Di kebahagiaan yang dimaksud bukan sekedar makan dan minum. It's okay lah, kita bahagia saat makan dan minum, tapi rasa-rasanya bagi kita orang yang sudah tua-tua renta, makan dan minumnya juga dibatasi gitu. Berada dengan anak-anak sekali dikumpul-kumpulkan gitu. Wah, bunga gitu, anak gitu. Dia berudak di masjid itu di Al-Hiwan, kumpul gitu, segala di bulian gitu, anak gitu. Sholat maghribnya mengkayak tinggi lah. Bagi kita orang-orang yang tua mungkin sudah dikurangi makanan minum. Tentu makanan minum tidak begitu mendatangkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan muttaqin pada saat seseorang mengungguli hawa nafsunya. Ada suatu kebahagiaan primordial, kebahagiaan spiritual yang sulit untuk diungkap oleh sebuah kata-kata ketika seorang muttaqin sanggup mengeliminir, mengungguli hawa nafsunya sebagai musuh yang terus-terusan berinteraksi dengannya, tak pernah terpisah. Kata Nabi juga, yang namanya hawa nafsu atau setan itu selalu bergelayutan, selalu menggoda manusia itu bagaikan perjalanan darah. Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya setan menggoda manusia itu bagaikan perjalanan darah selama hidup dan tak pernah berhenti, bahkan ketika tidur sekalipun. Karena kalau darah berhenti berarti kematian datang. Begitulah setan akan menggoda manusia selama hidup manusia dan baru berhenti ketika kita mati. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan kebahagiaan itu kemudian dilengkapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan spiritual pada saat kita berjumpa dengan Tuhan kita. Pada saat kita memandang suatu panorama yang indah di pagi hari di pantai misalnya, pada saat meletek panon poe ketika matahari muncul, sunrise, betapa ada suatu suatu kepuasan batin gitu.
Padahal kan itu hanya sebagian kecil saja dari karya Allah Subhanahu wa taala yang indah. Sementara Allah Maha Indah yang telah menciptakan keindahan semua, sumber dari segala keindahan. Dan kita akan berjumpa langsung Pak Johok jeung pangeran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah itu sebelum masuk surga. Di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti sebelum dimasuki oleh masuk surga, diperlihatkan langsung Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah itu di hadapan kita. Jelas dalam surah Al-Qiyamah yang ayatnya tadi saya bacakan, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka saat itu bersukacita, berseri-seri dan dapat melihat langsung kepada Tuhannya dengan kasat mata, dengan mata telanjang. Panon bungkeulekan kata orang Jawa. Ikhwatul iman rahimakumullah, ketika bulan purnama Nabi bersantai-santai bersama para sahabat, lalu Nabi kemudian memasukkan unsur spiritual sebagai suatu spirit dorongan dakwah kepada para sahabat. Karena Nabi seringkali juga menjadikan satu momen, satu kejadian itu diambil hikmahnya. Tiba-tiba konyong-konyong Nabi mengatakan, innakum satarawuna rabbakum kama tarawuna hadzal qamara la tadamuna fi ru'yatih. Kalian akan melihat Tuhanmu dengan secara kasat mata sebagaimana kalian melihat bulan purnama sekarang ini. Tak mesti berdesak-desakan. Tidak harus kemudian wah gitu non pak haruk-haruk, pak gesek-gesek, pak buru-buru, pak boro-boro, bagikan si non, bagikan bobotoh lah mau nonton Persib gitu. Harus berdasarkan. Tidak perlu, karena memang juru surga itu seluas langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu kendati di akhirat nanti. Akan melihat kata Nabi Tuhanmu yang Maha Indah tersebut dengan kasat mata dan tak perlu berdesak-desakan la tadamuna fi ru'yatih. Itu adalah suatu kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang yang memiliki modal keimanan. Jika tak memiliki modal keimanan, jangankan melihat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan bulan Ramadan sekarang ini. Ketika datang bulan Ramadan, bukan kebahagiaan yang datang, mungkin merasa terkerangkeng, terbatasi kebebasan hawa nafsunya, bukan? Lihat orang-orang yang selama ini juga tak pernah, jangankan untuk sholat, ya wudhu juga itu wawasan gitu, jangan untuk saum. Ya secara logika begini, orang yang tidak sholat kan akan berat tentunya untuk saum. Tapi ada orang yang saum tapi tidak sholat, itu kan karena tradisi lah, itu lain cerita. Tapi secara logika sederhana, saum tentu perkara yang lebih berat daripada sholat. Jika sholat saja tak mampu, apalagi untuk saum. Ya, itulah sebabnya maka panggilan yang langsung ditujukan kepada manusia ketika saum ini adalah yang memiliki modal keimanan, dan keimanan tersebutlah yang menjadi step by step masuk kepada satu level yang lebih tinggi, yakni kalangan muttaqin. Jika ini kondisi ini yang kita rasakan ketika datang bulan Ramadan, berbahagia dan mengisi bulan Ramadan dengan sepenuh sukacita dan merasa bersedih ketika berpisah, maka kita akan hiyab, ya, akan di-applause dan akan diapresiasi kedatangan orang-orang muttaqin nanti oleh para penghuni dan para penjaga surga nanti. Akan disambut dengan sukacita, dengan segala appreciation, dengan segala persiapan yang diperlihatkan, dipertontonkan oleh para penjaga surga nanti di yaumil qiyamah, sebagaimana surah Az-Zumar yang saya bahasakan dalam sholat tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang tak bertakwa digiring masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan para penjaga surga itu kemudian menyambutnya dengan sepenuh sukacita dan telah mempersiapkan segala sesuatunya sebelumnya. Coba dari perhatikan surah Az-Zumar ayat 71, ketika para penjaga neraka menyambut calon penghuni neraka, di situ tidak menggunakan lafaz wau. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza jauha futihat. Ketika datang baru dibukakan pintunya, karena memang tidak perlu ada persiapan. Zaman neraka nu borokokok nu burahol mah geus we lah asup neraka itu kudu disambut, dibuakeun pintu pantona ti anggalna. Tapi lain dengan orang yang muttaqin. Coba perhatikan pada ayat yang ke-73-nya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Di situ menggunakan lafaz waw. Karena memang telah dibukakan pintu surga itu jauh sebelumnya. Bahkan surga itulah diciptakan
sebelum kita memasuki surga. Pada setiap bulan Ramadan kan dibukakan pintu surga. Artinya telah diciptakan jauh sebelumnya. Nggak tahu sejak kapan. Yang jelas telah diciptakan dan telah dibukakan pintu surga itu dari sejak ketika datang bulan Ramadan. Untuk persiapan lah, persiapan bagi mereka yang mengisi bulan Ramadan dengan keimanan yang kemudian meraih derajat takwa yang kembali akan disambut oleh Allah Ta'ala nanti di surganya kelak di yaumil kiamah insyaallah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita isi di bulan Ramadan dengan saum kita, dengan tadarus kita, dengan sedekah kita, dengan segala aktivitas yang kita lakukan ini dilatar belakangi oleh keimanan yang menghantarkan derajat takwa. Kita mengisi bulan Ramadan dengan sepenuh kebahagiaan, dan kebahagiaan itu pula yang akan kita rasakan saat kita berjumpa dengan Tuhan kita dan saat kita disambut oleh para penjaga surga dengan sambutan yang hangat, aplaus yang sangat-sangat mewah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Congratulations, good luck, selamat bahagia, masuk surga lah Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia, dengan abadi insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.